Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dr. Pujo Sugito MBA selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Saya Dea Yanuarisa Kurniawati, NPK 19.02.20.0064 dari kelas Manajemen 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan ke-9 sampai dengan 13 mata kuliah Manajemen Rantai Pasok, yang di dalamnya akan membahas tentang e-commerce dan SCM, strategi SCM, manajemen kinerja SCM, CRM, SRM, dan supply chain performance. Baik, saya langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu e-commerce dan supply chain management. Apa sih itu e-commerce? E-commerce adalah suatu proses transaksi atau fasilitas transaksi dalam membeli dan menjual produk barang maupun jasa secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan menggunakan jaringan komputer atau internet sebagai perantara transaksi bisnis. Manajemen rantai pasokan berdasarkan e-commerce tidak hanya membuat setiap perusahaan dalam rantai pasokan untuk mengurangi biaya produksi, mempersingkat waktu respon permintaan pelanggan dan waktu perubahan pasar, tetapi juga dapat memberikan layanan keseluruhan untuk pelanggan, sehingga pelanggan memperoleh kualitas produk dan layanan terbaik. Di dalam e-commerce akan memberikan keuntungan dalam dunia bisnis. Yang pertama, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Transaksi online yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media komputer serta media elektronik lainnya. Yang kedua, menurunkan biaya operasional atau operating cost. Transaksi e-commerce adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram di dalam komputer sehingga biaya seperti beban gaji yang berlebihan dan biaya lainnya tidak perlu terjadi. Yang ketiga, melebarkan jangkauan atau global reach. Transaksi online yang dapat diakses oleh semua orang di dunia tidak terbatas tempat dan waktu, karena semua orang dapat mengaksesnya hanya dengan menggunakan media perantara komputer. Yang keempat, memperpendek product cycle dan manajemen supplier. Perusahaan dapat memesan bahan baku atau produk supplier langsung ketika ada pemesanan sehingga perputaran barang lebih cepat dan tidak perlu gudang besar untuk menyimpan produk tersebut. Yang terakhir, meningkatkan supply chain management. Transaksi e-commerce menyebabkan pengefisienan biaya operasional pada perusahaan terutama pada jumlah karyawan dan jumlah stok barang yang tersedia, sehingga untuk lebih menyempurnakan pengefisienan biaya tersebut, maka sistem supply chain management yang baik harus ditingkatkan. Kemudian di sini ada kategori e-commerce. Yang pertama ada business to business atau B2B. Jenis e-commerce ini terjadi transaksi elektronik yang dilakukan antar perusahaan produsen. Contohnya yaitu bc.co.id, Indotrading, dan indonetwork.com. Yang kedua, business to consumers atau B2C. Jenis B2C terjadi perdagangan secara elektronik dari perusahaan produsen atau perusahaan distributor langsung menjual produknya kepada masyarakat umum sebagai consumer. Contohnya yaitu Amazon.com dan JD.id. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. E-commerce jenis ini sangat banyak digunakan di Indonesia dan sangat populer, dikenal dengan istilah marketplace karena bertemunya antara consumer to consumer dalam satu platform penghubung antara keduanya. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, dan OLX. Yang keempat, ada consumer to business atau C2B. Jenis ini di mana bertemunya pihak consumer sebagai penjual jasa atau barang ditawarkan kepada perusahaan yang membutuhkan jasa atau barang yang diperjualbelikan. Contohnya freelancer.com, istockphoto.com, dan freepik.com. Yang terakhir ada business to government atau B2G. Konsep B2G ini perusahaan akan menawarkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan pemerintah atau lembaga pemerintah lainnya. Contohnya yaitu mbis.co.id atau mbismarket.co.id. E-business dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada Customer Relationship Management. Strategi bisnis dari layanan dan software
yang didesain untuk meningkatkan keuntungan, pendapatan, dan kepuasan pelanggan yang meliputi sales pemasaran, data-data penjualan dan pelayanan, dan respon dari konsumen. Yang kedua ada Enterprise Resource Planning atau ERP, strategi bisnis dari sistem informasi perusahaan yang digunakan untuk koordinasi sumber daya, informasi yang digunakan untuk proses bisnis yang meliputi production planning, integrate logistik, accounting and finance, human resource, sales and distribution, dan order management. Yang ketiga ada Enterprise Application Programs atau EAI, merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan saling bertukar data berbasis message. Yang keempat ada Supply Chain Management, strategi manajemen rantai pasokan yang secara otomatis terkomputerisasi. SCM menyangkut hubungan antara perusahaan dengan supplier. Supply Chain Management merupakan pengembangan lebih lanjut dari manajemen distribusi produk untuk memenuhi permintaan konsumen. Konsep ini menekankan pada pola terpadu yang menyangkut proses aliran produk dari supplier, manufaktur, retailer hingga kepada konsumen. Fokus utama dari SCM adalah sinkronisasi proses untuk kepuasan pelanggan. Semua pihak yang berada dalam satu rantai supply chain harus bekerja sama satu dengan lainnya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dengan harga murah, berkualitas, dan tepat pengirimannya. Dalam supply chain ada beberapa pemain utama yang merupakan konsep yang mempunyai kepentingan yang sama, yaitu yang pertama supplier. Penyediaan bahan baku di tahap pertama biasanya dilakukan oleh partner logistik atau supplier. Yang kedua manufacturer. Setelah bahan mentah tiba di pabrik, proses selanjutnya adalah tahap produksi. Bahan baku akan diolah lebih lanjut menjadi produk akhir atau barang jadi. Yang ketiga ada distribution. Produk akhir yang sudah siap akan masuk ke dalam tahap distribusi. Yang keempat ada retail outlet. Ketika produk sudah sampai di tangan pedagang retail, barang tersebut akan dipajang atau dipasarkan sedemikian rupa agar dibeli oleh konsumen akhir. Yang terakhir ada customers. Tahap ini terlihat sebagai titik akhir dari sebuah rantai pasokan. Akan tetapi sebenarnya saat konsumen akhir membeli produk dari pedagang retail, siklus supply chain masih terus berjalan. Kemudian ada strategi SCM. Strategi SCM merupakan kumpulan kegiatan dan aksi strategis di sepanjang rantai aliran supply chain yang menciptakan rekonsiliasi antara apa yang dibutuhkan pelanggan akhir dengan kemampuan sumber daya yang ada pada supply chain tersebut. Strategi SCM berkaitan dengan perencanaan masa depan daripada melihat evaluasi pasar, masalah kapasitas, produk baru, dan perubahan teknologi. Supply chain terdiri dari berbagai macam elemen dan ada dua pendekatan pada supply chain management, yaitu pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up. Pendekatan top-down mengatur supply chain melalui perencanaan strategis terpusat yang diikuti dengan membagi eksekusi tugas. Sedangkan pendekatan bottom-up memeriksa elemen individu dari supply chain dan berusaha untuk mencari solusi yang paling optimal. Namun lingkungan yang terus berubah dan kompleksitas dari supply chain menjadikan pendekatan top-down lebih praktis dan efektif. Faktanya sebagian besar praktek supply chain manajemen industri dewasa ini bergantung pada pengambilan keputusan tingkat tinggi dari senior manajemen. Kemudian materi tentang manajemen kinerja supply chain management. Salah satu aspek fundamental dalam supply chain management adalah manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan. Untuk menciptakan manajemen kinerja yang efektif, diperlukan sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja supply chain secara holistik. Manfaat pengukuran kinerja supply chain yaitu melakukan monitoring dan pengendalian, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada supply chain, mengetahui di mana posisi suatu organisasi yang relatif terhadap pesaing, dan menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan bersaing.
POA adalah model yang digunakan dalam mengukur kinerja aktivitas yang menjadi bagian dari proses dalam supply chain. Model pengukuran POA yaitu yang pertama ada biaya yang timbul dalam suatu aktivitas, yang kedua ada waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu aktivitas, yang ketiga kapasitas, seberapa banyak volume pekerjaan, yang keempat produktivitas, mengukur sejauh mana sumber daya secara efektif digunakan untuk merubah input menjadi output, yang kelima kapabilitas, kemampuan agregat suatu supply chain untuk melakukan suatu aktivitas, meliputi reliabilitas, ketersediaan, dan fleksibilitas. Yang keenam, utilisasi, tingkat pemakaian sumber daya dalam supply chain. Yang ketujuh, outcome, hasil dari suatu proses atau aktivitas. Salah satu ukuran yang paling umum digunakan dalam semua manajemen operasi adalah perputaran persediaan atau inventory turnover. Dalam situasi di mana persediaan distribusi dominan atau minggu pasokan atau weeks of supply lebih disukai dan mengukur berapa minggu persediaan dalam sistem pada waktu tertentu. Dan indikator kinerja financial flow, yaitu bagaimana supply chain dirancang dan dikelola pasti memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan. Kemudian ada Customer Relationship Management. CRM atau dikenal dengan manajemen hubungan pelanggan merupakan suatu pendekatan atau sistem informasi yang mengelola hubungan antara pihak korporasi atau perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis. Tujuan CRM adalah untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan pelanggan, serta untuk menyediakan umpan balik yang lebih efektif dan integrasi yang lebih baik dengan pengendalian ROI di area tersebut. Kegunaan CRM diharapkan dapat membangun database perusahaan. Yang kedua, digunakan untuk analisis atau informasi. Yang ketiga, sebagai media komunikasi. Yang keempat, digunakan untuk customer care. Yang kelima, menjadi dokumentasi. Dan terakhir, sebagai akuisisi. Di sini ada contoh artikel CRM yang berjudul Kekuatan dari Manajemen Hubungan Pelanggan dalam Meningkatkan Kualitas Produk dan Kepuasan Pelanggan. Kesimpulan dari artikel tersebut yaitu studi menjelaskan pentingnya CRM pada SCM untuk meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan pada perusahaan manufaktur di Malaysia. Dari hasil analisis dinyatakan bahwa CRM berdampak langsung pada kepuasan pelanggan dan memediasi kualitas produk. Yaitu materi terakhir tentang SRM dan supply chain performance. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa SRM adalah dari vendor, lalu menjadi partner, dan kemudian menjadi aliansi strategis. Aliansi strategis berarti aliansi yang strategis yang bersifat jangka panjang. Hubungan antar pihak dalam SCM akan menjadi relasional, bukan lagi transaksional, sehingga mengakibatkan hubungan yang saling menguntungkan antara pihak satu dengan pihak lainnya yang tergabung dalam SCM. Manajemen hubungan pemasok adalah pendekatan sistematis untuk menilai kontribusi dan pengaruh pemasok terhadap kesuksesan, menentukan taktik untuk memaksimalkan kinerja pemasok, dan mengembangkan pendekatan strategis untuk melaksanakan penentuan ini. Sedangkan manfaat SRM yaitu timely delivery of quality materials, smooth sailing production, customer satisfaction, more business of you, take advantage of great deals, dan excellent support. Di sini ada contoh artikel SM dan SC Performance yang berjudul Pengaruh dari Manajemen Hubungan Pemasok pada Kinerja Supply Chain di Bamburi Semen, Mombasa, Kenya. Kesimpulan dari artikel tersebut yaitu studi ini menganalisis tentang pengaruh SRM pada pabrik semen Bamburi di Mombasa, Kenya. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh signifikan pada kinerja supply chain. Terungkap bahwa penciptaan nilai telah menyebabkan peningkatan pangsa pasar dan kompetensi, bahwa ada pemahaman dan kedekatan antara pelanggan, hubungan jangka panjang dan kontrak untuk mendorong pemasok untuk meningkatkan kualitas produk mereka, dan bahwa biaya terkait
persediaan telah dikurangi melalui waktu tunggu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.